Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rena Syedina. Di sini kita sudah sampai di bab 9, yaitu managing files. Di sini akan ada beberapa poin yang akan kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini ada 10 materi atau subbab. Yang pertama ada struktur daripada Linux, navigasi path, absolute path, relative path, special karakter, membuat file dengan ouch, perintah ls advance, membuat directory dengan mkdir, perintah cp, perintah mv, dan perintah rm. Kita mulai saja ke materi yang pertama. Nah, di sini ada struktur daripada Linux ya teman-teman. Di sini ada terdapat tanda slash yang artinya itu root ya teman-teman. Jadi root ini terdapat hak akses user yang paling tinggi, dimana dia bisa menjangkau apapun pada directory yang ada di bawah ini. Nah, user ini merupakan file atau directory yang digunakan untuk menyimpan instalasi aplikasi ya teman-teman. Merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux desktop. Itu memiliki directory home yang sama ya teman-teman. Ada yang namanya directory etc. Directory etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Kita langsung saja coba perhatikan teman-teman. Jika kita membuka Debian server kita dan kita mencari files, maka di file ini kita akan otomatis diarahkan ke home ya teman-teman. Di sini ada beberapa file yang seperti desktop, documents, public, downloads, dan juga lain-lain. Kalian bisa pilih opsi other locations. Nah, kalian klik aja ini. Nah, di sini terdapat banyak file-file ya teman-teman, seperti bin, dev, etc, home. Kalian pilih bin. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat file di mana jika kalian membuat user baru akan muncul user yang kalian buat ya teman-teman. Kalian bisa coba cari parent directory, kita klik tiga, kita klik properties. Nah, bisa kalian lihat di sini belum ada parent directory-nya ya teman-teman, dikarenakan saya belum masuk ke directory manapun. Sekarang saya akan coba masuk ke directory home dengan cara klik titik 3 tadi, lalu klik properties. Makasih ya. Ya, itu tidak terlihat, itu karena home bukan merupakan parent folder saya ya teman-teman. Karena saya sedang berada pada directory home, sedangkan ini hanya menampilkan parent folder atau folder yang ada pada atas saya. Untuk melihat home yang ada di directory saya, kita masuk ke home, klik titik 3, lalu properties. Di sini kalian bisa lihat bahwa folder induk di atas benar itu terdapat home ya teman-teman. Jadi parent folder ini bertuliskan /home/ karena saya sedang berada di directory home. Kita lanjut ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Materi yang berikutnya yaitu navigasi path. Nah, kalian harus tahu apa itu navigasi path. Sini ada cd, ada pwd, dan juga ls. Yang pertama yaitu cd to change directory. Jadi ketika kalian sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke sebuah directory, kalian bisa menggunakan cd. Jadi ketika kalian ingin masuk ke home, kalian bisa perintah cd/home atau cd home ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu pwd to see current directory. Jadi pwd ini digunakan untuk melihat file directory yang sekarang. Misal kalian masuk ke cd home, lalu kalian meninggalkan Linux selama beberapa menit atau jam. Nah, pada saat kalian ingin membuka Linux kembali, kalian ingin mengecek keberadaannya, kalian bisa memasukkan perintah pwd. Nanti dengan sendirinya akan menampilkan keberadaan kita yang sekarang. Yang ketiga yaitu ls to see what is inside directory, yaitu digunakan untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file yang ada pada directory, misalnya ls/home. Nah, nanti kalian akan muncul
file yang ada di dalam atau directory tersebut ya teman-teman. Dan di sini kita akan memasukkan beberapa perintah yang sudah kita bahas tadi. Ini kita sudah di home directory ya teman-teman. Di file juga otomatis kita di home directory karena itu sudah setelan default saat kita masuk ke Debian. Akan masuk ke home directory. Untuk masuk ke root di versi files, kita klik other location. Nah, di sini kita sudah di home directory, akan tetapi jika kita menggunakan CLI, kita harus memasukkan perintah dulu ya teman-teman. Kita masukkan perintah su, masukkan password. Nah, di sini kita sudah ada di directory lain. Kita akan coba masukkan perintah cd spasi / root. Bentar. Kita bisa mengeceknya dengan perintah pwd untuk melihat kita sekarang ada di directory mana. Nah, sekarang kita sedang berada di directory root karena kita tadi masukkan perintah su ya teman-teman. Untuk kembali ke directory home, kita ketik exit. Nah, di sini kita sudah kembali ke directory home ya teman-teman. Di sini kita cek di directory home ada file apa saja. Nah, di sini ada file desktop, documents, downloads dan lain-lain. Jika dilihat di sini kelihatan ya, tapi kalau di CLI kita harus mengecek terlebih dahulu dengan perintah ls. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, terdapat directory desktop atau file desktop, dokumen, download dan lain-lain. Tampilannya sama. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu absolute vs relative path. Jadi apa itu absolute dan relative path? Ya dulu, misal saya sedang berada di directory home ya teman-teman. Nah, jika saya ingin ke directory bin, maka saya harus mengawali dengan slash tadi. Misalkan cd spasi / bin seperti itu. Sedangkan jika menggunakan relatif itu tidak harus diawali slash ya teman-teman. Misalkan saya ada di directory usr, kemudian ingin masuk ke directory bin atau lib, maka di sini saya tidak perlu tanda slash di dalam perintahnya. Jadi kita hanya bisa mengetik perintah cd spasi bin atau lib seperti itu saja. Tapi kalau dari home ke lib harus pakai tanda slash cd spasi / lib. Kalau tidak mau pakai, biasanya harus ke usr terlebih dahulu, cd spasi usr, kemudian dari usr kita pakai perintah cd spasi lib. Itu ya teman-teman. Kita coba praktekkan. Kita coba ke other locations, kita klik, kita cari yang file home. Kita akan coba masuk ke directory home ya teman-teman. Kita masuk ke root dulu. Nah, di sini muncul seperti tampilan files ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan masuk ke directory home. Kita masukkan perintah cd home. Nah, kita sudah bisa mengakses ke directory home karena kita sudah masuk ke directory root terlebih dahulu. Nah, misal saya akan mengakses cd room, maka kita harus mengetikkan cd slice bar, lalu kita ketikkan cd media. Nah, di sini kita bisa baru masuk ke cd room ya teman-teman.
Nah, kalau kita mau masuk, kita langsung ketik cd slash bar, lalu cd slash cd itu baru bisa. Kita harus pakai slash jika ingin mengakses file dari directory lain ya teman-teman. Kita clear saja dan ke materi yang berikutnya, yaitu special karakter. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa arti simbol-simbol ini ya teman-teman. Nah, tanda melengkung atau tail ini biasanya menandakan bahwa kita sedang ada di directory home, sedangkan dolar ini menandakan kita sedang di hak user. Nah, jika di CLI kita tidak terdapat dolar, maka kita tidak memiliki akses yang penuh. Nah, jika tandanya itu tanda tagar seperti ini, melambangkan hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Kita bisa masuk ke akses root dengan perintah su, enter, masukkan password. Iya, aku juga masih nggak beda. cd slash Nah, di sini kita sudah masuk ke directory root. Kemudian simbol lain yang ada yaitu simbol titik. Simbol titik itu melambangkan directory yang sekarang. Di sini kita sudah di directory home ya teman-teman. Kita coba ketik ls spasi titik. Nah, maka di sini akan memunculkan file-file yang terdapat pada directory home ya teman-teman. Kemudian simbol yang lain yaitu titik 2. Nah, titik 2 itu simbol directory parent ya teman-teman. Kita coba ketikkan saja cd etc. Nah, di sini kita sudah masuk ke cd etc ya teman-teman. Kita coba cek ada file apa saja. Kita ketikkan ls. Nah, di sini banyak ya teman-teman file-filenya. Di sini saya akan masuk. Saya akan coba masuk ke file Apache 2 ini. Kita akan coba masuk ke file Apache 2. Kita masukkan saja cd Apache. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory Apache 2. Di mana directory parents dari Apache 2 adalah etc ya teman-teman. Di sini kita cek dulu pakai pwd. Nah, benar kita ada di directory Apache 2. Maka saat kita ketikkan ls titik 2, maka ini menampilkan file-file yang ada pada directory parents yang ada di file Apache 2 yaitu etc. Kita ketikkan lagi cd titik 2. Kita sudah kembali ke directory etc ya teman-teman. Kita klik exit saja. Materi yang berikutnya yaitu membuat file dengan touch ya teman-teman. Kita akan membuat file, kita ketikkan ls. Nah, bisa kita cek sebelumnya bahwa kita itu hanya memiliki file-file default atau bawaan dari DPO-nya ya teman-teman. Di sini kita akan membuat file baru. Kita ketik perintah touch, nama filenya. Di sini saya akan kasih nama filenya renasia.txt. Enter. Nah, kalau tidak ada error apapun berarti kita sudah berhasil membuat file ya teman-teman. Cara mengeceknya kita tinggal ketikkan saja ls. Nah, di sini terlihat ya ada file yang baru saja kita buat yaitu file renasia.txt ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau di file asli? Kita bisa cek di home.
Nah, ini ada file yang baru kita buat ya teman-teman, renasia.txt. Nah, saya akan membuat file dengan cara absolut. Misal kita akan masukkan file dokumen. Nah, caranya kalau mau masuk ke file dokumen, kita harus masuk ke file dokumen terlebih dahulu dengan perintah cd slice. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam direktori root, di mana dalam direktori ini ada file bernama boot ya teman-teman. Nah, di sini ada file bernama boot. Saya akan mencoba memasukkan file baru ke dalam boot ini ya teman-teman. Caranya kita masukkan perintah couch kita ceknya file ls slice. Nah, bisa dilihat di sini ada file renasia.txt yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kita bisa cek juga di file, kita masuk ke nah, di file boot ini ada file yang baru saja kita buat ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil. Dari yang selanjutnya adalah perintah ls advance ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa perintah ls adalah perintah untuk mengecek file yang berada di dalam suatu direktori. Nah, apa bedanya ls biasa dengan ls advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan file dengan lebih detail dibandingkan dengan ls biasa. Dengan ls, nah yang muncul akan seperti biasa yang ada direktori home kita ya teman-teman, seperti ini. Kemudian jika kita ketikkan ls minta enter, itu akan muncul direktori tersembunyi atau hidden directory ya teman-teman. File tersembunyi biasanya diawali dengan titik, ada titik, ada titik semuanya, ada titik. Lalu kita ketikkan perintah ls min l. Nah, perintah ls-min-l itu perintah untuk melihat detail dari setiap file. Nah, di sini terdapat detail dari file-file. Ini ada tanggal 8 Agustus. Misalnya tadi kita buat file renasia ini pada tanggal 11, hari ini tanggal 11 ya teman-teman. Seperti itu. Kita clear saja dulu. Nah, jika kita memasukkan perintah gabungan ls-min-a dan ls-min-l, yaitu ls-min-la itu akan menunjukkan hidden file serta detail dari setiap file hidden tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat file-file tersembunyi atau hidden directory itu ada detailnya juga, ada tanggal pembuatannya juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah, materi yang selanjutnya yaitu membuat direktori dengan perintah mkdir. Jadi, apa itu perintah mkdir? Jika sebelumnya kita sudah membuat file tapi itu dengan format txt ya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita akan membuat direktori baru. Kita masukkan perintah mkdir dan nama direktori yang akan kita buat. Misalnya di sini kita akan membuat direktori dengan nama something. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat direktori something ya teman-teman. Kita klik coba ketik ls. Nah, di sini ada direktori something yang baru saja kita buat ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara membuat direktori di dalam direktori? Di sini kita
akan coba membuat direktori baru. Kita ketikkan saja mkdir dan nama direktorinya saya akan buat direktori 1. Kita enter. Nah, di sini akan otomatis ada direktori 1 ya teman-teman. Maka kita bisa panah ke atas, maka akan otomatis muncul direktori 1. Kita tambahkan saja slash dir 2. Enter. Nah, di sini kita sudah membuat direktori 2 di dalam direktori 1 ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin membuat direktori 3, kalian bisa klik panah ke atas. Nah, akan otomatis juga kita coba ketikkan dir 3. Enter. Nah, di sini juga kita selesai membuat direktori 1 yang di dalamnya ada direktori 2 dan di dalam direktori 2 ada direktori 3 ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mengeceknya? Kita bisa masuk ke direktori 1 dulu. Kita ketikkan dir 1. Nah, kita sudah ada dir 1. Kita coba ketikkan perintah ls. Nah, dalam dir 1 ini ada dir 2 ya teman-teman. Kita coba ke cd dir 2. Nah, kita coba ketikkan ls lagi. Nah, di dalam direktori 2 sudah ada direktori 3 ya teman-teman. Jadi seperti itu cara membuat direktori di dalam direktori. Nah, materi yang selanjutnya yaitu perintah cp ya teman-teman. Jadi, apa itu perintah cp? Jadi perintah cp itu adalah perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi cp itu memang singkatan dari copy ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengcopy dari sistem GUI itu mudah. Misal saya akan mengcopy file Zenasia ini ke dalam direktori 1. Kita klik saja klik kanan. Nah, kita klik copy, lalu kita masuk ke direktori 1, kita klik kanan, kita tempel password. Nah, jadi dalam direktori 1 sudah berhasil kita mengcopy file Zenasia.txt ini ya teman-teman. Nah, untuk cara yang menggunakan GUI itu memang lebih mudah. Bagaimana jika kita menggunakan CLI? Misal kita akan mengcopy file ini dokumen ke direktori home kita. Itu caranya bisa menggunakan misal kita tujuannya ini sudah berhasil. Kita coba cek web tes. Nah, di sini sudah ada file binary.txt, berarti kita sudah berhasil ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mengcopy direktori? Kita di sini saya akan mencoba mengcopy file direktori 2 ke dalam home ya teman-teman. Kita ke terminal, kita cp -r dir 1 slash dir 2 slash home slash din. Nah, ini di home kita otomatis akan ada direktori 2 ya teman-teman. Kita coba ketikkan ls. Nah, benar, di sini sudah ada direktori 2 di dalam direktori home kita ya teman-teman. Nah,
Karena di sini sudah berhasil, kita clear saja. Dari yang berikutnya yaitu perintah MV ya teman-teman. Kita coba. Jadi perintah MV adalah perintah atau komen yang digunakan untuk rename directory atau file, atau bisa juga digunakan untuk memindahkan file. Di sini saya akan mengganti nama file renasia.txt ini menjadi nama lain. Kita ke terminal dulu. Nah, kita ketikkan mv renasia.txt menjadi nama barunya. Ini saya akan menjadi halo1.txt. Enter. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita lihat. Nah, file tadi ini sudah berubah menjadi file halo1.txt ya teman-teman. Nah, benar, renasia.txt sudah berubah menjadi halo1.txt. Lalu perintah mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Kita coba lihat, misal saya akan memindahkan file renasia.txt ini yang ada di dalam directory 1 ke dalam home directory. Kita bisa ketikkan perintah mv dir1 slice renasia.txt slice home slice dinar. Nah, sudah berhasil. Di sini otomatis hilang ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, ada file renasia.txt di sini. Nah, seperti itu. Saya akan mengganti nama file renasia.txt ini menjadi halo2. Berarti kita pakai perintah mv renasia.txt, nama barunya halo2.txt. Nah, coba lihat. Nah, di sini file yang tadi sudah berubah menjadi halo2.txt ya teman-teman. Kita coba cek dulu pakai ls. Nah, sudah ada halo2.txt. Selanjutnya file yang ini akan saya ganti menjadi halo3 juga. Kita ketikkan perintah mv dinar.txt menjadi halo3.txt. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini sudah langsung menjadi halo1, halo2, dan halo3 ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil. Nah, materi yang selanjutnya adalah perintah rm. Apa itu perintah rm? Jadi perintah rm digunakan untuk menghapus file. Nah, untuk menghapus directory bisa menggunakan perintah rm dir. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus file halo1 ini. Caranya kita ketikkan rm halo1.txt. Nah, file halo1.txt langsung otomatis terhapus. Nah, jika kita ingin menghilangkan kedua file ini secara bersamaan, kita bisa mengetikkan perintah rm halo bintang .txt. Nah, otomatis file 2 tadi sudah hilang ya teman-teman. Jadi bintang ini merupakan merujuk ke semua file yang penamaan di depannya itu terdapat halo, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan menghapus directory dengan nama something ini. Caranya kita ketikkan saja rm dir something slice. Nah, setelah ini menandakan bahwa itu merupakan directory ya teman-teman. Enter. Nah, otomatis directory something hilang ya teman-teman. Kita akan menghapus directory 1. Coba rm dir
dir 1. Nah, itu tidak bisa karena directory 1 itu tidak kosong ya teman-teman, directory not empty. Jadi caranya kita harus menghapus satu persatu directory yang ada di dalam directory. Nah, kita harus menghapus dari directory 3 terlebih dahulu. Kita bisa ke rm dir 1 slice dir 2 slice dir 3 slice. Kita enter. Nah, ini otomatis dir 3 itu hilang ya teman-teman. Lalu kita akan menghapus directory 2 yaitu rm dir 1 slice dir 2 slice. Kita enter. Nah, di sini juga otomatis dir 2 akan hilang ya teman-teman. Nah, di sini kita baru bisa menghapus directory 1. Kita ketikkan perintah rm dir 1 slice. Enter. Nah, dir 1 sudah terhapus. Sudah seperti itu, berarti kita sudah selesai. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Sampai jumpa di video bab selanjutnya. Terima kasih, bye bye.